Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yusli fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iya bitaqullahi faqad fazal muttaqun qalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawla sadida yusli lakum ammalakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasuluh faqad faza fawzan azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batillah. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sya'ad ayat yang ke-27. Yang mana yang telah Khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini secara main-main, sia-sia, tanpa makna dan tujuan, baik di langit maupun di bumi. Termasuk dalam hal ini dalam masalah penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa hazibatum annama khalaqnakum abassa wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Maksud ayat ini sebagaimana dijelaskan para ulama adalah, apakah kita menyangka bahwa kita diciptakan sedemikian ini secara sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan-larangan, dan kita tidak akan diberi pembalasan atas segala perbuatan. Hadirin muslimin rahimakumullah. Sama sekali tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan dan tugas yang agung dan untuk ujian yang besar. Dengan ujian tersebut, berhasillah orang yang berhasil dan gagallah orang yang gagal. Manusia diberi tugas yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia. Menurut seorang ulama besar, tugas manusia ada dua. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebenarnya tugas kedua masih dalam kandungan makna tugas pertama, namun disendirikan karena tugas manusia yang pertama itu jin dan manusia semua melakukannya. Sedangkan untuk tugas yang kedua ini hanyalah khusus untuk manusia. Hadirin muslimin rahimakumullah. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Perlu kita ingat kembali tentang pengertian ibadah secara syar'i dalam kesempatan ini untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang ayat tersebut. Pengertian ibadah secara syar'i adalah
ungkapan yang meliputi apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan ridhoi, baik merupakan perkataan maupun perbuatan yang zahir atau dapat dilihat dan maupun yang batin atau tidak dapat dilihat. Berdasarkan definisi ini, maka ibadah itu adalah suatu hal yang dilakukan dengan hati secara cinta, takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang dilakukan dengan lisan seperti doa dan membaca Al-Quran, dan ada juga yang dilakukan dengan anggota badan, misalnya salat 5 waktu. Sehingga tafsirannya tidak berbeda dengan yang mereka yang disebut dengan orang-orang kafir. Yang kedua, sebagai khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi ini. Tugas manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi untuk meninggikan kalimat Allah dan menegakkan keadilan di bumi ini. Ini khusus untuk manusia saja. Allah memuliakan anak Adam dengan tugas ini. Allah menciptakan Adam lalu memberinya ruh dan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah memberitahunya kepada malaikat tujuan penciptaan Adam ini dalam firman-Nya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Maksud dari menjadi khalifah di muka bumi ini adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan keadilan di dunia ini. Untuk melaksanakan tugas yang kedua ini, manusia perlu melakukan perjalanan di muka bumi ini di berbagai penjurunya. Manfaat kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang Allah berikan untuk umat manusia dan membaginya secara adil kepada yang berhak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zakril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatihu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa la taghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Udah selesai. Hadirin muslimin rahimakumullah. Tujuan penugasan manusia di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Para ulama menerangkan tentang maksud dari ahsanu amalan dalam ayat ini, yaitu amalan yang paling ikhlas untuk Allah dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang terbaik bukan amalan yang paling banyak, namun yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita keikhlasan dalam beramal dan kesungguhan dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib berwasiat terutama kepada diri khatib dan seterusnya jamaah salat Jumat sekalian. Marilah kita berusaha terus menerus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, sesuai dengan kemampuan maksimal yang kita miliki. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala
ala Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa la ila Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribum mujibudawat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adil wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanah 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yazkum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum waskuruhu ala ni'matihi yazidkum wala zikrullahi akbar wa aqimus shalah.